Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas saya Ria dengan NIM 0801118823280001. Pada video kali ini, saya akan membahas lampiran soal bab 4 yaitu pernyataan perulangan soal nomor 5. Yang mana soalnya, Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga bintang, misal N, kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, misal M. Buat segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berurut dengan tinggi M. Kemudian tempelkan segitiga bintang di atas segitiga angka. Contoh, ini kita masukkan tinggi segitiga bintangnya inputnya 5 dan tinggi segitiga angka inputnya 4. Jadi outputnya dia terbentuk seperti ini. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke deskripsinya terlebih dahulu. Deskripsi programnya ini, program pertama akan menampilkan output berupa gambar segitiga dalam bentuk kumpulan bintang. Dan program kedua akan menampilkan output berupa gambar segitiga dalam bentuk angka berurut. Yang mana kode program butuh inputan yang dipakai untuk menentukan tinggi dari segitiga. Dalam hal ini, yaitu variabel N dan M. Untuk program pertama, sebelum masuk ke dalam pernyataan for, deklarasikan terlebih dahulu variabel I, J, dan N dengan tipe data integer. Kemudian, buat perintah untuk memasukkan nilai N sebagai penentu tinggi segitiga. Pada pernyataan for yang pertama, ada inisialisasi variabel I dengan nilai N. Jadi, itu kita inisialisasi dengan variabel N sebagai nilai awal dari perulangan. Selanjutnya pengecekan untuk kondisi I kurang dari 0 jika kondisi memenuhi atau bernilai true. Maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu pernyataan for lagi. Jadi ini nested for. Pernyataan for kedua ada inisialisasi variabel J dengan nilai 0 sebagai nilai awal dari perulangan. Pengecekan untuk kondisi J kurang dari I jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for ini. Program akan mencetak satu bintang yang sama dengan nilai I. Kemudian nilai J akan meneruskan lagi, yang artinya nilai J yang tadi ditambah satu. Jika pada pengujian pernyataan for kedua ini J lebih besar dari I, maka program akan mencetak satu spasi ke bawah atau enter dan lanjut untuk menaikkan nilai I menjadi I plus 1 dan mengulang kembali ke pengujian variabel I pada pernyataan for yang pertama. Jika I lebih kecil dari 0 atau kondisi bernilai false, maka program akan selesai. Nah, tadi yang membuat gambar segitiga dalam bentuk kumpulan bintang, selanjutnya pada program kedua, itu membuat segitiga siku-siku angka berurut. Sebelum masuk ke dalam pernyataan for, deklarasikan terlebih dahulu angka, yaitu sama dengan satu. Jadi, angka pertama itu ialah satu. Angka kita deklarasikan dengan satu. Jadi, angka pertama satu. Nah, pada pernyataan for yang pertama, ada inisialisasi variabel dengan nilai satu sebagai nilai awal dari perulangan. Pengecekan untuk kondisi kurang dari I kurang dari sama dengan M jika kondisi memenuhi atau benar true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for, yaitu pernyataan for lagi. Di sini ada pernyataan for lagi. Pernyataan for kedua ada inisialisasi variabel J dengan nilai satu sebagai nilai awal dari perpulangan. Pengecekan untuk kondisi J kurang dari atau sama dengan I jika kondisi memenuhi atau bernilai true, maka akan mengeksekusi perintah di dalam for ini. Program akan mencetak angka yang sama dengan nilai angka yang tersimpan. Nah, kita lihat dulu. Kemudian menyimpan angka yang telah pertama tadi angka satu, misalnya yang pertama itu satu, jadi dia ditambah satu. Jadi angka yang tersimpan kemudian itu dua.
Lalu nilai J akan meneruskan lagi yang artinya J ditambah satu. Jika pada pengujian pernyataan for kedua ini J lebih besar dari I, maka program akan mencetak satu spasi ke bawah. Dan lanjut untuk menaikkan nilai I menjadi I plus satu. Dan mengulang kembali ke pengujian variabel I pada pernyataan for yang pertama. Jika I lebih besar dari B atau kondisi bernilai false, maka program akan selesai. Selanjutnya mari kita langsung masuk ke program. Yang pertama kita buat include area stream. Include area stream. Selanjutnya using namespace std. Using namespace std. Lalu integer main. Dan kita masuk kurung kurawal integer. Masukkan variabel yaitu n sama m. Kita titik koma. Selanjutnya cout masukkan tinggi segitiga bintang, segitiga bintang, titik koma, lalu in n, lalu out masukkan tinggi segitiga angka, titik koma, lalu in n. Langsung saja kita masuk ke untuk membuat tinggi segitiga berbintang, kita menggunakan for integer. Kita deklarasikan dulu variabel i, yang mana i itu sama dengan n, dan i lebih besar dari 0, dan i min. Karena kita akan membuat segitiga terbalik ke bawah, jadi i-nya berkurang terus berkurang sampai bawah, kecuali kalau segitiga berurut. Kita menggunakan i plus plus. Selanjutnya kita for lagi, for deklarasikan variabel c dengan integer. Nilai integer c itu sama dengan 1, dan j kurang dari sama dengan i, c plus plus. Ini jangan lupa tanda buka kurung kurawal, buka kurung kurawal, dan kita see out tanda bintang. Ini tutup titik koma dan tutup kurung kurawal, see out underline. Ini untuk menenterkan atau untuk menurunkan kalimat yang ke bawah. Jadi dia tidak sejajar. Tutup kurung kurawal lagi. Oke. Ini untuk membuat program untuk membuat segitiga bintang. Selanjutnya kita buat untuk segitiga yang angka berurut. For integer, kita deklarasikan dulu variabel i dengan integer. I sama dengan 1, dan i kurang dari sama dengan m, dan i plus plus. Buka kurung kurawal. Selanjutnya for kita deklarasikan lagi variabel j dengan integer c, yang mana c sama dengan 1,
dan J kurang dari sama dengan I dan J plus plus. Pokoknya kita see out angka. Oh, sebelum itu kita masukkan dulu angkanya. Kita deklarasikan angkanya sama dengan satu. Angka pertama itu satu. Angka pertama sama dengan satu, soalnya angka. Kita buat kosong, lalu titik koma, dan buat angka plus plus. Buka kurung, tutup kurung kurawal, maksudnya, dan kita see out in the line. Bentar, dan tutup kurung kurawal. Oke, langsung saja kita run. Kita coba run. Masukkan tinggi segitiga. Tinggi segitiga tadi ialah 5, tinggi segitiga bintang, dan tinggi segitiga angka itu 4. Nah, seperti ini inputnya. Mari kita jelaskan. Kita mulai dari segitiga bintang. Di sini kita pun masukkan n, variabel n-nya dengan sama dengan 5. Integer i sama dengan n. Berarti i-nya adalah 5. I sama dengan 5. Apakah i lebih besar dari 0? Ya, i lebih besar dari 0. I lebih besar 5 lebih besar dari 0. Nah, kalau iya, ya ke pernyataan for selanjutnya. Kita masuk ke J sama dengan 1. Apakah J dikurang dari sama dengan I? Jadi J sama dengan 1. J sama dengan 1. I tadi sama dengan 5. Apakah satu kurang dari atau sama dengan 5? Ya, satu kurang dari sama dengan 5 itu benar. Maka akan see out bintang. Bintang pertama kita outputkan. Selanjutnya, kita cek J plus plus. J tadi satu. Satu ditambah satu jadinya 2. J sekarang adalah 2. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 5? Benar, 2 kurang dari 5. Maka kita see outkan lagi bintang. Kita cek lagi. J, J-nya tadi 2, sekarang ditambah satu. Jadi J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Kalau benar, kita siatkan lagi bintang. Jadi 3 kurang dari 5 itu benar. Kita buat bintang lagi. Selanjutnya kita cek lagi. J-nya tadi 3. 3 ditambah satu. Sekarang J-nya 4. J-nya sekarang 4. Nah, apakah 4 kurang dari 5? Ya, 4 kurang dari 5. Maka kita siapkan lagi bintang. Kita cek lagi. J-nya tadi 4. Ditambah satu sekarang J-nya 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, 5 masih masuk sama dengan 5 karena sama 5 kan. Jadi kita siapkan lagi bintangnya. Lalu kita cek lagi. J-nya sekarang itu 5. 5 ditambah satu 6. Apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5? Tidak, salah. Jadi, dia langsung ke see out and the line. Langsung ke bawah sini. Kita masuk lagi ke pernyataan for yang di sini. I-nya tadi 5. Jadi, 5 dikurang satu. Jadi, sekarang I-nya 4. Apakah 4 lebih dari 0?
Ya, 4 lebih dari nol. Maka kita masuk lagi ke pernyataan for yang ini. Kita masukkan lagi rumus ini. J-nya tadi tetap sama dengan satu. Apakah satu kurang dari sama dengan I? I-nya tadi 4. I-nya sama dengan 4. Nah, I-nya sekarang itu 4. Nah, kita masuk ke pernyataan for. J sama dengan satu, jadi satu, apakah satu kurang dari sama dengan 4? Ya, jadi kita see out bintang lagi di sini. Selanjutnya kita periksa lagi pernyataan J. J-nya tadi satu, sekarang ditambah satu, 2. J-nya sekarang 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan, apakah 2 itu kurang dari sama dengan 4? I-nya tadi 4. Ya, jika iya kita siap lagi bintang di sini. Selanjutnya kita cek lagi. J-nya tadi 2. Sekarang ditambah satu, J-nya sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 4? Ya, 3 kurang dari 4, maka kita siapkan lagi bintang. Lalu kita cek lagi. J-nya tadi 3 ditambah satu, jadi J sekarang itu 4. J sekarang 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya, 4 masih termasuk. Jadi kita siapkan lagi bintang. Lalu kita cek lagi J. J-nya tadi 4. 4 ditambah satu 5. Apakah 5 itu kurang dari sama dengan 4? Tidak, maka dia langsung sifat and the line. Langsung ke bawah sini. Dia udah enter. Kita kembali lagi ke pernyataan yang pertama. Kita kembali lagi ke I min. Jadi I yang I tadi 4. 4 dikurang satu 3. Jadi kita punya I sekarang itu 3. I 3. Kita cek, apakah 3 lebih besar dari 0? Ya, 3 lebih besar dari 0. Jadi, masuk lagi ke pernyataan for, yang mana J sama dengan satu. Apakah satu itu kurang dari sama dengan 3? Ya, satu kurang dari 3. Maka si out bintang lagi. Selanjutnya kita cek lagi. J kita punya sekarang J itu satu. Satu ditambah satu 2. Sekarang kita punya J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari, apakah 2 kurang dari 3? Ya, 2 kurang dari 3. Kita buat bintang lagi. Selanjutnya, kita cek lagi ke C. C yang kita punya tadi 2. Ditambah satu berarti sekarang C kita yang kita punya itu 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan satu? Ya, masih termasuk. Jadi kita bintang. Selanjutnya, kita cek lagi. Kita punya J-nya 3. Ditambah satu. Jadi J yang kita punya sekarang itu 4. Nah, kita cek apakah 4 itu kurang dari 3? Tidak, 4 bukan kurang dari 3, tapi lebih dari 3. Jadi, dia ke see out and the line. Ke sini. Langsung enter selanjutnya. Baris selanjutnya. Jadi, kita langsung ke I. I yang kita punya tadi 3. 3 dikurang satu. Jadi, sekarang kita punya I sama dengan 2. I sama dengan 2. Apakah 2 ini lebih besar dari 0? Ya, 2 lebih besar dari 0. Selanjutnya kita masuk lagi di pernyataan for. J yang kita punya sekarang itu satu. Apakah satu kurang dari sama dengan 2? Ya, satu kurang dari sama dengan 2. Kita siapkan lagi bintang. Selanjutnya kita cek. Kita jumlahkan lagi J yang kita punya tadi sekarang itu satu. Ditambah satu. Jadi J yang sekarang kita punya itu 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Ya. Maka si outkan lagi bintang. Kita kembali lagi ke J. J yang kita punya tadi 2. 2 ditambah satu 3. Sekarang kita punya J-nya sama dengan 3. Apakah 3 itu kurang dari 2? Tidak.
Maka dia ke si out underline, ke baris selanjutnya. Maksudnya dua. Dua kita kembali ke i. I-nya yang kita punya itu dua. Dua dikurang satu. Jadi kita sekarang punya i-nya itu satu. I-nya satu. Jadi kita langsung masukkan di sini. Apakah satu itu lebih dari nol? Ya, satu itu lebih dari nol. Maka kita ke pernyataan for lagi. J sama dengan satu. Apakah satu kurang dari sama dengan satu? Ya, maka kita out kan ini, kan bintang. Dan kita punya J sama dengan J sekarang itu satu. Satu ditambah satu, dua. Jadi kita punya J-nya dua. Apakah dua kurang dari sama dengan satu? Tidak. Maka program akan berakhir. Itulah jalannya tinggi segitiga berbintang. Selanjutnya kita masuk di tinggi segitiga angka. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga angka. Yang mana angka pertama kita telah masukkan yaitu angka satu. Kita kita masukkan M. M kita itu adalah 4. 4. Nah, I sama dengan satu. Apakah satu kurang dari sama dengan M? 4 kurang satu kurang dari 4. Iya, satu kurang dari 4. Jadi benar kita masuk ke for. Pernyataan for yang di bawah. Dia sama dengan satu. Sekarang dia sama dengan satu. Apakah satu kurang dari I? I tadi, I kita tadi adalah satu. Apakah I kurang dari sama dengan, apakah satu kurang dari sama dengan satu? Ya, satu kurang dari sama dengan satu, si out angka. Angka tadi kita ialah angka pertama, angka satu. Jadi kita buat satu. Selanjutnya kita ke angka, jadi satu angka angka kita telah mempunyai angka yaitu satu. Satu ditambah satu. Jadi kita punya sekarang angkanya dua. Kita cek lagi, masuk lagi ke pernyataan J. J yang kita punya tadi satu. Satu ditambah satu, dua. Apakah dua kurang dari sama dengan satu? I-nya tadi satu kan? Tidak, maka dia langsung out underline ke baris selanjutnya. Baris bawah. Masuk lagi ke I. Kita selanjutnya ke I. I yang kita I awal tadi satu. I plus plus I ditambah satu ditambah satu. Jadi yang kita punya sekarang itu dua. Apakah dua kurang dari sama dengan empat? Iya, dua kurang dari sama dengan empat. Masuk lagi ke pernyataan for. J sama dengan satu. Apakah satu itu kurang dari sama dengan dua? Iya, jadi kita out angka. Angka yang telah tersimpan tadi ialah angka 2. Jadi kita tulis 2. Selanjutnya masuk ke angka plus plus. 2 ditambah satu. Jadi angka yang kita punya sekarang itu adalah 3. Kita cek lagi ke J plus plus. J tadi kita punya satu. J kita punya satu. Ditambah satu. Jadi 2. J yang kita punya sekarang 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 2? Ya. Ini kita out angka. Angka yang telah kita simpan tadi 3. Kita out angka 3. Soalnya 3 ditambah satu. Jadi ya, sekarang kita punya, angka yang kita punya sekarang yaitu angka 4. Soalnya kita cek. J nya tadi yang tersimpan itu 2. 2 ditambah satu. Jadi J sekarang 3. Apakah 3 itu kurang dari sama dengan 2? Tidak. Maka dia langsung out and the line. So ke baris bawah. Kita masuk lagi ke I. I yang kita punya tadi 2. Ditambah satu, jadi I sekarang I yang kita punya 3. Jadi, apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Ya, maka dia langsung ke pernyataan for lagi. J sama dengan satu.
J sama dengan satu. J sekarang yang kita punya itu satu. Apakah satu kurang dari sama dengan I yang kita punya tadi ialah 3? Satu kurang dari 3, ya benar. Maka siot angka. Angka yang tersimpan tadi 4. Maka kita siot angka 4. Selanjutnya angka 4 ditambah satu. Jadi kita buat 4 ditambah satu 5. Jadi angka yang tersimpan sekarang itu 5. Selanjutnya kita cek lagi ke J. J yang kita punya tadi satu. Satu ditambah satu 2. Jadi kita punya J-nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Ya, maka siat angka yang tersimpan tadi 5. Kita siat angka 5. Selanjutnya 5 ditambah satu 6. Jadi kita punya angka 6 sekarang. Kita cek lagi ke J. J-nya tadi yang kita punya 2. Sekarang 2 ditambah satu. J-nya kita punya 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, maka siot angka. Angka yang kita simpan tadi ialah angka 6. Sebenarnya angka 6 ditambah satu. 6 ditambah satu 7. Jadi kita sekarang punya angka 7. Kita cek lagi. J-nya tadi kita punya 3 ditambah satu 4. Apakah 4 kurang dari 3? Tidak. Maka dia langsung siat underline ke baris selanjutnya. Dan kita kembali lagi ke cek I. I yang kita punya tadi 3 ditambah satu. Jadi sekarang kita punya I-nya 4. I-nya 4. Nah, I-nya 4, apakah 4 itu kurang dari sama dengan 4? Ya, 4 sama dengan 4. Jadi kita ke pernyataan ini. J sama dengan satu. Satu kurang dari sama dengan 4. Iya, jika ya, kita see out angka. Angka yang telah tersimpan tadi 7. Selanjutnya 7 ditambah satu. Jadi sekarang kita punya angka 8. Kita periksa lagi J. J yang kita punya tadi ialah satu. Satu ditambah satu sekarang kita punya 2. J-nya 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Ya, maka siot angka. Angka yang kita punya itu 8. Selanjutnya 8 ditambah satu 9. Jadi kita sekarang punya angka 9. Kita cek lagi. J yang telah kita punya tadi 2. 2 ditambah satu 3. Jadi kita punya J-nya sama dengan 3 sekarang. Apakah 3 itu kurang dari I? Ya, maka kita siot lagi angka. Angka yang tersimpan tadi 9. 9 masuk lagi ke angka plus plus. 9 ditambah satu 10. Jadi kita sekarang punya angka 10. Apa kita cek lagi. J-nya tadi sekarang 3 ditambah satu 4. Jadi kita punya 4. 4 J. J-nya sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4? Ya, maka kita siot angka 10 di sini. Selanjutnya kita cek yang J yang kita punya 4. 4 ditambah satu 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak. Maka dia langsung siot underline. Kita selesai programnya. Selanjutnya sudah selesai program, kita cek lagi. Enter enter ke bawah. Di sini kita cek yang kita punya 4. 4 ditambah satu 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak, maka program langsung berakhir. Jadi inilah hasil outputnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowchart. Flowchartnya dimulai dari start. Kita mulai dari start dengan bentuk ini, bentuk oval. Selanjutnya kita inisialisasikan variabel n dan m, yang mana n-nya tadi sama dengan 5 dan m-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita ke kita cari yang sama seperti tadi, kita cari dulu tinggi dari, kita cari segitiga untuk bentuk bintang.
I sama dengan N, yang mana I itu sama dengan N, berarti N-nya tadi, berarti I sama dengan 5. 5 apakah 5 lebih lebih besar dari nol? Jika iya, maka dia ke sini. Ngecek J. J sama dengan 1 tu I. Apakah satu itu lebih besar? Apakah satu itu lebih kecil dari 5? Jika iya, maka tandanya akan turun lagi. Dia akan meng mengsiotkan bintang. Selanjutnya J, J yang kita punya tadi satu, satu tambah satu dua. Dia cek lagi di sini dua, apakah dua itu lebih apa dua itu lebih kecil dari I, I-nya tadi ialah I-nya tadi ialah 5. Apakah dua itu lebih kecil dari 5? Ya, dia mengsiatkan lagi bintang. Selanjutnya ke J lagi. Lalu dia cek lagi di sini J-nya tadi dua, dua, dua tambah satu tiga. Apakah dia cek lagi ke sini? Apakah 3 itu kurang dari I sama dengan 5, 3 kurang dari 5? Iya, benar. Maka dia ke mengsiatkan lagi bintang. Lalu dia cek lagi nih, cek lagi J yang tadi sudah 3 ditambah satu 4. Apakah 4 itu kurang dari 5? Ya, maka dia siatkan lagi bintang. Itu pun selanjutnya sampai misalnya J-nya sudah sampai 5, 5 ditambah satu 6. Apakah 6 itu kurang dari 5? Tidak, maka dia false. Langsung dia cetak I. I-nya tadi kita punya 5. 5 dikurang satu 4. Dia kembali lagi ke sini. Lalu sampai pernyataan yang kita inputkan itu 5. Lalu dia false, langsung cetak N. Itu pun juga dengan segitiga angka. Juga dengan segitiga angka yang mana angkanya angka pertama itu satu, kita simpan satu angka sama seperti program tadi yang sudah saya jelaskan. Ini nanti ini kalau benar dia akan ke pernyataan for ini, selanjutnya kalau benar lagi dia ke sini, sedangkan kalau salah dia I-nya tadi ditambah satu, lalu dia kembali lagi ke pernyataan for yang di atas. Maksudnya jika benar dia kembali lagi ke sini, jika pernyataannya salah dia langsung mengsiotkan M dan N, langsung ke N. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.